Bagaimana padi pada saat kekurangan air mampu bertahan sampai seperti tahap primordial seperti ini? Yang pertama, kita harus memilih bibit atau benih yang tahan terhadap atau toleran terhadap kekeringan. Yang kedua, kita harus mampu mengaplikasikan herbisida karena musuh utama padi kering adalah rumput. Jadi kita gunakan herbisida yang tepat. Salam jumpa lagi di Sugeng Tri Channel. Rekan-rekan petani, sudah lama sekali saya tidak bisa mengupload video tentang padi ataupun tentang tanaman yang lain. Ini dikarenakan kondisi cuaca atau kemarau yang berkepanjangan, dampak dari El Nino yang bisa kita rasakan atau kita rasakan sampai saat ini. Video kali ini saya akan berbagi bagaimana mensiasati keadaan alam di mana curah hujan yang sangat-sangat rendah, sehingga mau tidak mau mengganggu atau menghambat kita dalam bercocok tanam. Ini kendala-kendala yang kita rasakan, dan barangkali rekan-rekan sudah tahu bahwa kita bertani di lahan tak ada hujan. Jadi kita hanya mengandalkan air hujan, sedangkan curah hujan sangat-sangat minim atau sangat-sangat rendah. Untuk itu kita kembali tidak menggunakan tanam padi dengan pindah tanam, tapi kita menggunakan sistem gogo dengan bantuan alat seeder atau gledek yang biasa di daerah saya bilang. Ini banyak kendala-kendala yang sangat-sangat menyita waktu dan perhatian dari kita semua para petani. Yang pertama adalah pertumbuhan dari benih atau padi itu sendiri terhambat karena kurangnya pasokan air. Yang kedua, otomatis rumput akan lebih cepat daripada pertumbuhan padi itu sendiri. Bagaimana untuk mengatasi solusi tersebut? Ada beberapa trik atau yang sudah kita lakukan sehingga padi kita tetap normal sampai mencapai tahap seperti ini ya. Ini sudah usia 55 hari di saat tahap primordial awal atau orang Jawa bilang merit. Dan alhamdulillah sekali berkat doa kita semua, hari ini kita sudah mendapatkan anugerah yaitu berupa hujan yang luar biasa, dan semoga kedepannya hujan intensitasnya semakin tinggi, memudahkan kita para petani untuk bercocok tanam terutama padi. Langsung aja, berikut ini adalah trik atau cara bagaimana kita menanam padi pada saat kekurangan air di lahan tak ada hujan. Pertumbuhan rumput bisa berkurang, kemudian padi tetap normal tumbuh dengan baik. Bagaimana padi pada saat kekurangan air mampu bertahan sampai seperti tahap primordial seperti ini? Yang pertama, kita harus memilih bibit atau benih yang tahan terhadap atau toleran terhadap kekeringan. Yang kedua, kita harus mampu mengaplikasikan herbisida karena musuh utama padi kering adalah rumput. Jadi kita gunakan herbisida yang tepat dan tidak mengganggu pertumbuhan padi itu sendiri.
Yang ketiga, penggunaan pupuk yang efisien dan maksimal. Yang keempat, penggunaan YPT. Itu silahkan simak video ini sampai akhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa, mari kita selalu berdoa, berusaha, semangat. Insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang sesuai yang kita harapkan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pemilihan bibit atau benih padi yang toleran terhadap kekeringan. Hal ini penting sekali karena lahan kita adalah tak ada hujan, makanya pemilihan benih atau bibit padi yang tahan terhadap kekeringan sangat berdampak pada pertumbuhan tanaman padi itu sendiri. Yang kedua adalah efektivitas dalam penggunaan dan aplikasi herbisida. Bagaimana aplikasi herbisida yang baik agar pertumbuhan tanaman tidak terganggu, tapi rumput mati atau terganggu pertumbuhannya, sehingga pertumbuhan padi akan lebih mendahului dari pertumbuhan rumput itu sendiri. Yang kita lakukan adalah membiarkan pertumbuhan padi normal sampai usia 15 sampai 20 hari. Kemudian untuk memacu pertumbuhan padi itu kita lakukan penyemprotan YPT untuk yang pertama. Sambil menunggu pertumbuhan padi, kita bisa mengusahakan untuk mencabut atau mengurangi rumput-rumput yang besar. Karena musuh utama padi lahan kering adalah pertumbuhan rumput yang cenderung lebih cepat dari pertumbuhan padi itu sendiri, kita tidak usah panik. Gunakan herbisida tabur, bisa kita campur dengan sedikit pupuk urea. Apabila diperlukan, bisa kita tambahkan sejenis nematisida, misalnya puradan, biasinon, dan lain-lain. Yang ketiga adalah lakukan pemupukan. Ini yang tidak bisa kita prediksi. Intinya adalah setelah tanah basah, kita amati apabila ada rumput yang tersisa, maka perlu kita beri herbisida semprot. Setelah itu baru kita lakukan pemupukan tahap 1. Seminggu setelah pemupukan, bisa kita lakukan pemberian fungisida sebagai langkah antisipatif terhadap pertumbuhan jamur. Keempat adalah pemberian YPT. Itu biasa kita lakukan pemberian YPT setiap 10 hari sekali sampai tahap primodia. Untuk tahap selanjutnya nanti kita akan bahas pada saat tahap primodia sampai panen. Demikian apa yang kita sampaikan, ini adalah berdasarkan pengalaman pada saat kita menghadapi El Nino dengan curah hujan yang sangat-sangat rendah untuk bertanam padi di lahan tak ada hujan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu semangat, selamat beraktivitas.